Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Esa Santuy. Sahabat-sahabatku, saya tidak akan menepiskan kenyataan bahwa di era sekarang ini tidak mudah-mudah banget untuk mendapatkan uang dari bisnis medsos maupun bisnis internet. Diperlukan kreativitas yang lebih agar teman-teman bisa istilahnya memenangkan persaingan di dunia konten kreator. Karena kalau kita bicara tentang YouTube, berarti kita bicara tentang produksi video, membuat video, dan juga terus mengaktualisasikan ide-ide yang ada di pikiran kita tuangkan sebagai konten, sebagai hasil karya, dan kita upload di platform yang kita inginkan. Jadi sebenarnya mencari uang di internet, mencari uang di medsos, tidak saja hanya di YouTube ya, tidak saja hanya dari YouTube, tapi teman-teman juga bisa mencari penghasilan dari Facebook Pro, TikTok, Bigo, dan banyak platform lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali platform yang bisa menghasilkan uang. Namun yang ingin saya sampaikan di sini untuk teman-teman adalah mencari uang di dunia medsos, ibaratkan saja teman-teman berusaha menarik dana gaib, ya, menarik dana gaib. Karena semua transaksi digital, semua transaksi dari mulai kalian bikin video, data-data, metadata, kemudian upload video, kemudian perhitungan uang dari iklan, perhitungan uang dari funding, itu semua merupakan transaksi gaib yang memang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia. Karena ada sistem yang bekerja di sana, ya, ada sistem. Nah, dengan mengibaratkan demikian, berarti seseorang yang menjadi konten kreator YouTube, kalau konteksnya kita bicara tentang YouTube, orang yang menjadi konten kreator YouTube dan berusaha profesional menjadi seorang YouTuber, berarti dia sedang berhubungan dengan pekerjaan di dunia gaib. Semuanya sistem perangkat, software, gelombang, dihitung oleh AdSense. Kita nggak pernah tahu perputaran uangnya. Tahu-tahu kalau kita rajin upload, video kita mendapatkan banyak penonton, video kalian dinilai bagus oleh masyarakat, maka tiba-tiba meningkat saldo kalian. Saldo digital pula yang ada di AdSense, kemudian secara digital dikirimkan ke rekening bank masing-masing konten kreator. Ini semua peristiwa gaib. Jadi, kalau kita pahami dari sudut pandang yang netral, pekerjaan yang terkait dengan hal-hal yang tidak kasat mata ini termasuk sebagai konten kreator. Pekerjaan sebagai konten kreator, entah itu di YouTube, di TikTok, ya, atau mungkin platform-platform lainnya. Nah, yang ingin saya tegaskan untuk kita semua dan untuk teman-teman, yang kita usahakan termasuk membuat konsep konten, menciptakan konten, mengupload video, itu semua diperlukan etos kerja. Itu semua diperlukan energi, pikiran, tenaga, biaya. Karena untuk upload video juga memerlukan kuota data, betul. Ya. Itu semua nggak nampak oleh mata. Transaksi digital yang terjadi di dunia YouTube, dunia medsos, itu semua tidak nampak oleh mata. Yang perlu kita lakukan adalah bekerja sebaik mungkin menciptakan konten, kita sajikan konten ke masyarakat, kemudian konten kita juga dinilai oleh pihak YouTube, dinilai oleh pihak AdSense, kemudian pantas atau tidak dikasih iklan-iklan yang bagus atau iklan-iklan yang mahal. Belum lagi pantas atau tidak iklan tersebut diberikan apresiasi. Kadang-kadang ada yang mengirimkan super thank, saat live streaming ada yang ngasih hadiah super sticker. Itu semua adalah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dirasa bermanfaat oleh para penonton channel kalian. Dan hal tersebut nggak bisa dipaksakan, datang begitu saja. Dari video yang kita upload,
dari live streaming yang digelar, di situ terjadi perputaran gelombang-gelombang gaib, di mana mungkin kalian tidak saling mengenal, antara kreator, para penontonnya, para subscribernya tidak saling mengenal, tapi karena vibrasi yang kalian pancarkan, frekuensi dari konten-konten kalian, frekuensi atau getaran dari live streaming kalian bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa menjadi solusi untuk penonton-penonton kalian, maka disitulah terjadi transaksi juga yang tidak diduga. Salah satunya ya transaksi funding, super sticker, super chat, bahkan di video-video panjang ada super thanks. Jadi peristiwa kerja di dunia medsos ini, kerja di dunia internet itu adalah peristiwa-peristiwa gaib yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Orang mungkin boleh menggunakan bahasa pemrograman, bahasa IT, ya, tapi itu toh semuanya tidak mewakili hakikat yang bekerja di balik semua sistem yang sudah terintegritas dengan internet ini. Pemikiran sederhana yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana caranya setiap saat bisa menemukan ide-ide segar untuk kita jadikan konten. Bagaimana caranya kita bisa konsisten untuk menjadi konten kreator atau pembuat konten. Bagaimana kita bisa konsisten untuk tetap memelihara channel yang sudah kita bangun dari awal. Bagaimana kita konsisten untuk mencoba menghidupkan trafficnya, menghidupkan komentar dengan saling mengomentari, dengan saling kunjungan, bahkan dengan kolaborasi online, dengan upload video. Sampai-sampai mungkin kalian bisa dijuluki sebagai the king of upload video. Untuk teman-teman yang rajin upload video, kalian semua the king of upload video, raja dari upload video, ya, para raja upload video. Dan tidak perlu dianggap terlalu serius. Jalankan semuanya dengan pikiran enjoy, sahabatku. Jalankan semuanya dengan pikiran tenang, terkonsep, mengalir, tanpa mengenal lelah, enggak bosen, enggak mudah bosen. Ingat, kerja di dunia YouTube, kerja di dunia internet, kerja di dunia medsos sedikit berbeda dengan kerja di dunia nyata. Sedikit berbeda. Perbedaannya adalah kita menawarkan video-video kita kepada para penonton, dan itu semua prosesnya metadata. Metadata, sesuatu yang sebenarnya sulit sekali untuk dinalar, dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimana seseorang yang terjun di dunia internet, di dunia medsos, mereka bisa menghasilkan uang. Ini luar biasa, bukan? Menarik harta dari peristiwa-peristiwa gaib, mencari rezeki dengan fenomena-fenomena kerja di dunia internet. Ini semua tidak akan menjadi asing lagi. Namun ingat, bagi teman-teman dan bagi sebagian orang, ya, yang sukses di dunia internet, mereka sukses menjadi konten kreator, kadang-kadang nampak seperti orang yang tidak bekerja tapi selalu ada uang. Ini kadang-kadang menimbulkan salah paham bagi orang-orang yang awam. Bisa jadi dituduh, wah si itu punya tuyul, si itu punya tuyul. Sampai ada candaan, ya, candaan antar orang-orang yang menjadi konten kreator. Nuyul dulu, yuk nuyul dulu dengan akun tuyul. Artinya apa? Banyak arti. Bisa jadi ngoplos, ya, bisa jadi mungkin bermain proxy, tapi intinya itu menghasilkan cuan, menghasilkan uang, ya. Akun-akun yang digunakan untuk nuyul, ya, kadang digunakan pula untuk live streaming. Ini kan peristiwa gaib sebenarnya. Kalau kita cari, ya, kenapa sebuah perangkat yang disebut HP atau televisi bisa menciptakan gambar-gambar pencitraan yang ada? Prosesnya bagaimana? Komponen-komponen yang ada di dalam HP, komponen-komponen yang ada di dalam televisi, komponen-komponen yang ada dalam set-top box, kenapa bisa menghasilkan gambar, bisa menjadi alat komunikasi, bisa menjadi alat
propaganda, bahkan bisa menjadi alat menyampaikan informasi. Luar biasa dampak dari dunia internet ini. Bisnis gaib itu semuanya, sahabatku. Nggak salah kalau ada orang yang bilang sesungguhnya bekerja di dunia internet nggak beda-beda jauh seperti menarik rezeki dari alam gaib. Jangan lupa ya, sahabatku. Jangan lupa tetap konsisten, lengkapi dengan doa. Karena walau bagaimanapun kita perlu melibatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu melibatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa agar semua yang kita upayakan di dunia medsos, semua yang kita upayakan di dunia internet, semua yang kita upayakan di dunia YouTube, TikTok, IG, Facebook dan lain-lain bisa tetap menghasilkan rezeki. Jangan pernah mundur kalau kita sudah memulai suatu langkah. Lagian YouTuber pemula banyak temennya, sahabatku. Kalau kalian sedang susah mengalami channel sepi penonton, sama. Channel sepi ini dialami tidak 1-2 konten, tidak 1-2 channel. Ribuan channel pun sedang mengalami sepi penonton. Jadi bukan kalian satu-satunya yang paling menderita karena view sepi. Bukan cuma kalian. Banyak teman-teman kita yang mengalami hal yang sama. Yang terpenting sekarang di waktu-waktu seperti ini adalah bagaimana tetap bisa konsisten menemukan motivasi agar kita terpacu untuk tetap berkarya di dunia internet, di dunia medsos, sehingga channel yang kita miliki, akun-akun yang kalian miliki bisa menghasilkan rezeki dari AdSense maupun dari platform-platform lainnya. Tetap semangat di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah fenomena channel yang sepi. Banyak sekali orang-orang mengalami akun sepi, bukan hanya di YouTube, bahkan di TikTok. Kalian harus tetap berkarya. Ini tahun-tahun politik. Bukan saja di Indonesia ada pemilu, di luar negeri bersamaan di tahun ini lebih dari 20 negara melakukan pemilu serentak, hanya berbeda bulan dan tanggal. Tapi di tahun 2024 bukan saja di Indonesia ada pemilu, di luar negeri pun ada. Di Rusia pun sebentar lagi juga ada pemilu, bahkan di Amerika Serikat. Ini tahun-tahun politik global, sahabatku. Stop mengeluh, mari tetap berkarya. Mari saling menguatkan, saling kunjungan, menambah silaturahim agar kenal dengan banyak YouTuber pemula, agar video-video kalian juga lebih banyak tersebar di kalangan YouTuber pemula. Itu dulu, targetnya itu dulu. Sambil memperbaiki isi konten agar lambat laun teman-teman mendapat rekomendasi yang lebih luas, durasi tonton yang bagus, video yang enak ditonton, dan mendapatkan banyak penonton alami sehingga channel teman-teman bisa berkembang. Tetap saling support, tetap saling dukung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkarya, tetap konsisten berkarya, sahabatku. Semangat ya. Semangat.